Welcome to my channel, DNA.12 Education. Kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SBMPTN, SIMAK, dan soal PTN. Menaklukkan kimia SBMPTN, bagian yang ke-9. Ya, kita akan membahas beberapa soal tentang soal-soal SBMPTN, SIMAK, dan soal PTN pada pelajaran kimia. Yuk kita lihat soal nomor 1. Oke. Nilai energi pengion pertama sampai dengan ke-6 untuk suatu unsur pada golongan utama berturut-turut adalah 1087, 2353, 4620, 6223, 37.831, dan 47.277 kJ per mol. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut berada pada golongan, yaitu dia pilihan gandanya. Perhatikan baik-baik. Kita akan mencoba membahas soal ini ya. Oke, saudara, apa sih yang menjadi konsep dasar soal nomor 1 ini? Ya, kita lihat konsep dasarnya adalah sebagai berikut. Ya, kita lihat. Ya, pada konsep dasar tentang energi ionisasi, ya, energi pengionan atau energi ionisasi, ya. Untuk menentukan muatan suatu unsur berdasarkan energi ionisasi didasarkan pada besarnya energi yang dilepaskan unsur tersebut sebesar-besarnya sehingga mencapai kestabilan. Nah, cara kerjanya bagaimana kita bisa mendeteksi ini golongan berapa? Yang kita lakukan adalah melakukan selisih energi ionisasi untuk setiap tingkatnya, oke? Kita lihat di sini energi ionisasinya berkisar pada angka-angka berikut. Perhatikan di sini ya. Ya, kita bisa mendeteksi angka tersebut. Nah, di sini ada 1087 ya sampai 2353 ya. 2353. Oke, di sini. Nah, kalau kita hitung selisihnya, ya, 2353 dikurang 1087, maka kita dapat 1266, ya, 1266 kilojoule per mol. Oke, terus untuk yang kedua, berarti 2353 sampai 4620 ya, 4620. Oke. Kita coba cari selisihnya. 4620 dikurang 2353 dapatnya 2267 ya, 2267 ya kilojoule per mol. Oke, terus yang ketiga di sini 4620 4620 sampai 6223 6223. Oke, kita cari selisihnya. 6623 dikurang 4620 kita peroleh 1603, oke, kilojoule per mol. Oke. Nah, kemudian 6223 menuju 37831. Nah, ini agak melonjak nih ya. 37831 dikurang 6223. Jadi 31.608 ya kilojoule per mol.
Oke, nah, kalau kita lihat ya lonjakan itu ada pada posisi keempat ya. Lonjakan itu berada pada posisi keempat ya, 1087, kemudian 2353, kemudian 4620, lalu 6223. Nah, setelah dia dari tingkat keempat lalu menuju 37 831. Nah, di sini kita lihat bahwa terjadi lonjakan yang cukup tajam ya dari tingkat 4 ke tingkat 5. Oke. Terjadi lonjakan yang sangat besar ada di sini nih. Nah, di sini terjadi lonjakan sekitar 31.608 kilojoule per mol. Oke. Jadi kita bisa lihat karena terjadi lonjakan pada tingkat keempat, kita bisa simpulkan bahwa unsur tersebut berada pada golongan keempat. Ya, gitu ya cara menjawab soal seperti ini. Jelas sampai sini ya? Oke? Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Ya, ini dia soal yang kedua, perhatikan soalnya. Senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor atom X dan Y berturut-turut 17 dan 8. Bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut adalah, oke, kita perhatikan pilihan gandanya. Oke. Nah, topik kali ini bicara tentang ikatan ion ya. Ikatan ion dan bentuk molekul. Nah, konsep dasarnya kita perhatikan sebagai berikut. Ya, ini dia konsep dasarnya. Ya, pada soal nomor 2 ini kita kan melihat konsep dasarnya ya. Konsep dasarnya berarti seputar ikatan kimia ya, ikatan kimia. Nah, bicara tentang ikatan kimia dan bentuk molekul, yang pertama kita lakukan adalah membuat konfigurasi elektronnya. Nah, di sini kita lihat X-nya nomor 17 dan Y-nya nomor 8 ya. Seperti itu ya. Kita perhatikan di sini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa si X 287 ya, ini konfigurasi elektronnya berarti 7 sebagai elektron valensinya si X ya. Jadi si X ini mempunyai elektron valensi 7. Oke. Dan untuk Y-nya di sini bernomor 8 ya, di sini ada kesalahan, bukan 17 di sini tapi Y-nya 8 ya. Maka konfigurasinya adalah 2 dan 6 ya. Di sini konfigurasinya 2 dan 6, berarti kita bisa mempunyai kesimpulan bahwa elektron valensinya untuk si Y adalah 6. Nah, elektron valensi ini yang kita gunakan dalam melakukan penyusunan bentuk molekul. Dan harus mengikuti apa? Kaidah oktet ya, harus mengikuti kaidah oktet. Nah, sekarang kita lihat di situ bagaimana kaidah oktetnya. Nah, ini dia. Betul ya? Nah, perhatikan di sini kita bisa lihat bahwa untuk si X-nya wajib oktet, kita lihat sudah berapa nih? 8 ya. Demikian juga untuk X-nya sebelah kanan, kita lihat di sini juga sudah 8. Betul ya? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk di tengah bagaimana? Kita lihat di tengah apakah sudah 8. Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke, ternyata sudah ada 8. Kita pakai kotak aja biar beda ya. Nah. Betul ya? 8 ya? Sudah 8. Kita lihat untuk yang kotak itu sudah 8. Kita perhatikan di sini. Nah, itu dia ya. Jadi struktur ini sudah mengikuti kaidah oktet ya, sudah mengikuti kaidah oktet. Nah, pertanyaannya bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut.
Nah, kaidah oktetnya sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat dalam struktur ikatan molekul, ya, dalam struktur ikatan molekul, kita ketahui bahwa setiap elektron bebas itu cenderung ngumpul. Nah, bentuknya itu akan menjadi seperti ini, perhatikan. Nah, gitu, ya, perhatikan di situ. Nah, dua elektron yang bawah, kalau kita lihat di sini, dua elektron yang bawah ini, ya, akan tertarik ke atas, ya, akan ngumpul, akan tertarik ke atas, dia akan ngumpul gitu. Nah, sehingga dua pasang elektron bebas itu jadi ngumpul dia nih, paham ya? Ya, ulang ya. Dua pasang elektron itu akan ngumpul. Nah, betul ya? Nah, dia akan ngumpul. Nah, kenapa bisa begitu? Terjadinya apa? Iya, betul. Adanya apa? Momen dipol. Momen dipol itu akan terjadi pengutupan. Jadi momen dipol itu adalah gaya-gaya yang mengakibatkan pengutupan elektron. Nah, karena terjadinya pengutupan elektron, karena pasangan elektron bebas tersebut, mengakibatkan ada gaya dari atas. Ada gaya dari atas mendorong apa? Mendorong cabang-cabangnya, didorong ke bawah. Tuh, terjadi dorongan ke bawah, ya. Sehingga terjadilah bentuk molekulnya yang membentuk sudut. Nah, sehingga terbentuklah molekulnya seperti ini. Nah, gitu. Sekali lagi ya, pasangan elektron bebas tadi yang ngumpul di kutubnya yang disebut dengan momen dipol, ya, mengakibatkan cabang-cabangnya yaitu si X ini kiri dan kanan terjadi gaya dorong dari atas ke bawah yang mengakibatkan cabangnya menjadi bengkok. Nah, itulah mengapa cabang-cabang ini, si X ini kiri dan kanan menjadi bengkok. Nah, disebabkan oleh momen dipol, ya, yang didapatkan dari pasangan elektron bebas itu terhadap cabang-cabangnya. Nah, kan ketahuan nih. Nah, ketahuan ya. Jadi itu alasannya. Kecenderungan elektron bebas bergabung ke atas dan akibatnya mendorong X ke bawah sehingga dia tidak linear. Ingat ya, pasangan elektron bebas itu membentuk sudut, ya, memberikan gaya dari atas ke bawah atau dari pasangan elektron bebasnya ke cabang-cabangnya sehingga terbentuklah sudut, ya, terbentuklah sudut atau dalam hal ini ada bentuk V namanya, ya, bentuk V. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat pasangan elektron bebas dan PEI, ya, dan PEB, pasangan elektron bebasnya, dua pasang pada atom pusat, ya. Jadi pasangan elektron bebasnya ada dua. Pasangan elektron terikat juga dua. Saya ulangi ya, cara mendeteksinya, perhatikan. Yang terikat ada dua. Nih. Yang terikat ada dua. Berarti PEI-nya dua. Sedangkan PEB, pasangan elektron bebas, juga dua pasang. Nih, harus dalam bentuk pasangan. Oke, nah itu dia. Berarti PEB-nya juga dua. Ya, jelas sampai sini ya. Ya, jelas sampai sini. Nah, akibat dari bentuk tersebut, ya, akibat dari bentuk ini, ya, kita bisa simpulkan PEI-nya 2, PEB-nya 2. Maka rumus molekulnya adalah AX2E2. Ya, AX2 artinya yang terikat 2, E2 berarti ada dua pasang elektron yang berada pada atom pusat. Ya, jadi bentuk molekulnya adalah bentuk P dengan rumus molekulnya AX2E2. Nah, informasi apa lagi yang kita dapatkan dari bentuk molekul ini? Selain bentuknya adalah P dengan rumus molekul AX2E2, maka senyawa ini bersifat
polar. Ingat ya, bersifat polar. Ingat, masih ingat pada video saya sebelumnya, ciri-ciri dari molekul atau senyawa polar adalah mempunyai pasangan elektron bebas pada atom pusat, itu yang pertama. Yang kedua, definisi kedua adalah sigma momen dipolnya tidak nol. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi bentuk molekulnya adalah bentuk P. Oke, sangat mudah ya. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kita lihat soal nomor 3. Oke. Ini dia soal nomor 3. Suatu senyawa mengandung 32% karbon, 18,67% nitrogen, 2,67% hidrogen, dan sisanya klor. Atom relativitas tersedia. Senyawa tersebut mempunyai Mr75. Jumlah atom klor yang terdapat dalam 2 mol senyawa tersebut adalah, oke, ini dia pilihan gandanya. Oke, konsep dasar dari soal ini adalah tentang stoikiometri ya, perhitungan kimia. Oke, kita perhatikan di sini. Ingat, dalam suatu senyawa massa totalnya dianggap 100% dong, betul nggak? Maka kalau kita lihat dari soalnya, karena mengandung C, NH, dan Cl, maka apa? Massa C ditambah massa N ditambah massa H ditambah massa Cl adalah 100%. Betul ya? Totalnya adalah apa? 100%. Ini, oke, kata kuncinya. Oke? Karena massa C dan massa N dan massa H dan massa Cl 100%, dan kita akan masukkan informasinya di sini adalah karbon 32%. Oke, nitrogen 18,67, oke, hidrogen 2,67. Berarti kan yang kita cari adalah massa Cl. Oke, nah otomatis massa Cl-nya adalah 46,67%. Oke, kita dapatkan ya, ini sangat mudah. Nah, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Mencari perbandingan mol tiap-tiap unsur. Nah, kita dapatkan seperti ini. Ingat, mol adalah massa dibagi Mr. Ingat, massa mol adalah apa? Mol sama dengan apa? Massa dibagi Mr. Dalam hal ini adalah AR, ya, karena dia tunggal. Nah, konsep ini yang kita pakai untuk menghitung mol masing-masing. Nah, di sini sudah kita peroleh karbon 2,67, nitrogen 1,33, hidrogen 2,67, dan klornya adalah 1,33. Jelas sampai sini ya? Oke, perhatikan di sini mol adalah massa atau persennya dibagi AR-nya ya. Ini AR karbon ada 12, ARN ada 14, AR hidrogen itu 1, dan AR klor itu di dalam hal ini adalah 35,5 ya. Ini ada yang salah, bukan 16 tapi 35, dalam ini 35 menurut soal ya. Dapatnya 1,33 ya. Sini ada kesalahan ketikan. Oke. Jadi kita sudah dapat nih bahwa mol karbon 2,67, mol nitrogen 1,33, mol hidrogen itu 2,67, dan mol klor itu 1,33. Jelas ya sampai sini? Nah, yang kita lakukan adalah melakukan perbandingannya. Perhatikan di sini, C banding N banding H banding Cl. Nah, kita masukin 2,67 dibanding 1,33 dibanding 2,67 dibagi 1,33. Sampai sini jelas ya? Nah, menurut tumpuk Proust kita harus membaginya dengan apa? Angka yang terkecil. Kita bagi dengan angka terkecil, dalam hal ini adalah 1,33. Oke? Sehingga kita akan mendapatkan perbandingan 2:1:2:1. Oke? Jelas ya? Nah, senyawanya adalah C2N1H2Cl. Jelas sampai sini ya? Senyawanya adalah C2NH2Cl ya, tinggal dimasukin aja gitu. Oke. Tinggal dimasukin rasionya sehingga kita peroleh senyawanya adalah C2NH2Cl. Oke, ya. Dari mana itu indeksnya ini nih? C2N1H2Cl1. Oke, makanya senyawanya adalah ini. Sampai sini paham ya? Oke. Nah,
Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari mol CCl. Yang ditanya itu kan berapakah jumlah atom klor ya yang terdapat 2 mol senyawa tersebut. Oke, kita lanjutkan. Perbandingan mol adalah perbandingan indeks atom dalam senyawa tersebut. Saya ulangi ya. Perbandingan mol adalah perbandingan indeks atom dalam senyawa tersebut. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa si Cl itu adalah indeksnya berapa? 1 kan? Si Cl di sini kan indeksnya 1. Nah, sekarang kita tuliskan indeks untuk Cl adalah 1. Berarti karena mol senyawa tersebut adalah 2 mol, akibatnya kita bisa katakan molnya Cl itu adalah berarti berapa? 2 mol. Ya, perbandingan mol senyawa adalah perbandingan indeks atom dalam senyawa. Atau kita bisa katakan sih sebenarnya begini ya, artinya di sini 4 mol dibanding 2 mol dibanding 4 mol dibanding 2 mol. Nangkap ya perbandingannya kan? Karena kan mol senyawanya adalah 2 mol. Sampai sini ya, paham ya? Nah, sekarang kita akan mencari banyaknya atom klor. Ingat, atom klor dengan rumus X sama dengan mol dikali Avogadro. Oke? Sehingga kita masukkan molnya adalah 2 mol. Oke? Lalu Avogadronya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga kita akan peroleh banyaknya atom adalah 12,04 dikali 10 pangkat 23 atom klor. Jelas sampai sini? Jadi banyaknya atom klor adalah 12,04 kali 10 pangkat 23 atom. Jelas ya, sangat mudah ya, seputar stoikiometri. Yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, soal nomor 4. Kita lihat soal nomor 4. Oke. Ya, kita lihat soal berikutnya, soal yang keempat. Ya, ini dia. Reaksi antara amonia dengan karbon dioksida berlangsung sebagai berikut. Ya, itu dia. Jika 34 gram amonia Mr17 direaksikan dengan 22 gram karbon dioksida Mr44, maka massa NH2 2 kali CO dengan Mr60 yang diperoleh adalah, ya, masih seputar stoikiometri atau perhitungan kimia ya, seputar stoikiometri atau perhitungan kimia. Apa konsep dasar dari stoikiometri atau perhitungan kimia? Kita kembali lagi mereviewnya. Stoikiometri atau hitung-hitungan kimia, konsep dasarnya ada 2. Yang pertama, reaksi wajib setara. Yang kedua, perhitungan wajib diubah ke mol. Saya ulangi. Pada stoikiometri, konsep yang pertama reaksi wajib setara, dan yang kedua wajib ubah semua perhitungan ke dalam bentuk mol. Jadi ingat, passwordnya adalah mol. Oke, yuk kita sekarang lihat dulu reaksinya, apakah sudah setara atau tidak. Nah, kalau kita lihat sebenarnya reaksinya belum setara. Dengan menambahkan koefisien 2 pada NH3 di sini, maka reaksi ini sudah setara. Oke, reaksi sudah setara ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau melihat reaksi seperti ini, biasanya pilihannya ada 2. Apakah reaksi bentuk tunggal atau reaksi pembatas? Oke. Apakah reaksi tunggal atau reaksi pembatas? Nah, sekarang kita buat dulu seperti ini, mula-mula bereaksi sisa, seperti itu. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah mencari mol masing-masing. Kita perhatikan, mencari mol masing-masing reaktan.
Nah, seperti yang tadi saya sebut bahwa wajib diubah semua perhitungan ke dalam bentuk mol. Nah, kita lihat dulu di sini. Mol adalah massa dibagi MR, ya. Mol adalah massa dibagi MR. Nah, kita tentukan dulu mol masing-masing reaktannya. Reaktannya di sini ada NH3, ya. Dengan MR-nya berapa? 17, oke. Dan ada satu lagi reaktannya adalah CO2. Ya, CO2 dengan MR-nya 44. Oke. Perhatikan di sini reaktannya ada dua, NH3 dan CO2. Itu namanya reaktan ya, sebelum panah namanya. Sebelah kiri, ya ingatnya. Nah, sekarang kita hitung dulu untuk NH3 dengan MR17, maka mol sama dengan massa dibagi MR. Kita bisa hitung di sini. Masanya adalah NH3 di sini 34 gram ya. Kita masukkan 34 gram. Masukkan MR-nya adalah 17 gram per mol ya. Ya yang ini ya. Nah, sehingga kita dapatkan molnya adalah 2 mol. Oke, jelas. Sedangkan untuk CO2, kita cari molnya, mol sama dengan massa dibagi MR, ya. Masanya berapa ya? Si CO2, dia bilang 22 gram, oke. 22 gram. Lalu MR-nya adalah ini, ya. 44 gram per mol. Sehingga kita peroleh mol untuk CO2 adalah 0,5 mol. Oke, jelas ya? Nah, perhatikan untuk reaktannya sudah kita temukan. Nah, sekarang kita masukkan ke mula-mula bereaksi sisanya. Untuk NH3 2 mol, ya. Untuk CO2 0,5 mol. Oke. Sementara pada mula-mula produknya belum terbentuk. Jadi kita berikan strip. Oke, sampai sini. Nah, selanjutnya adalah mencari reaksi pembatas. Oke, masih ingat tentang reaksi pembatas? Ya, saya ulang lagi. Oh ya, kenapa ini masuk reaksi pembatas? Ini termasuk kajian pada reaksi pembatas karena ada data molnya pada reaktan lebih dari 1. Nah, ingat ya, pada reaktan ini ada mol masing-masing. Si NH3 punya mol, si CO2 punya mol. Jadi kalau pada reaksi kimia, ya, jika pada reaktan mempunyai data mol lebih dari 1, maka kita wajib pada reaksi pembatas. Nah, seperti yang saya sebut sebelumnya, pada reaksi pembatas dapat kita tentukan dengan cara, ya, dengan cara apa? Pada tahap mula-mula, ya, pada tahap M, pada tahap mula-mula, ya, reaksi pembatas itu adalah mol dibagi koefisien yang terkecil. Itu cara kerjanya. Nah, kalau kita lihat di sini si NH3, ya, si NH3, ya. Di sini dia 2 mol. Oke, sedangkan koefisien 2. Nah, ini dibagi nih. Nah, ya, dibagi. Jadi kita dapatkan 2 mol dibagi 2. Dapatnya 1. Nah, demikian juga untuk si CO2 di sini, dia mempunyai 0,5 mol dengan koefisien 1. Ya, ini kan 1, kalau nggak ditulis 1. Oke, sehingga untuk CO2 kita bisa juga hitung 0,5 mol ya dibagi 1. Tapi jadi dapatnya 0,5. Nah, perhatikan di sini, siapakah yang mempunyai koefisien terkecil? Nah, ternyata kalau kita lihat, koefisien terkecil ada pada CO2. Ya, ini koefisien terkecil. Ya, maksudnya mol dibagi koefisien terkecil. Nah, inilah yang dimaksud dengan reaksi pembatasnya. Ya. Nah, siapa reaksi pembatas dia wajib habis. Perhatikan, siapa reaksi pembatas dia wajib habis. Tadi kita sudah sebut reaksi pembatasnya adalah CO2.
Nah, karena dia menjadi reaksi pembatas, wajib ditulis copy paste 0,5-nya di sini. 0,5 ya, di copy paste aja. 0,5 dan wajib habis. Nah, gitu ya. Wajib habis. Jadi dia 0. Oke? Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengisi data mol pada tahap B. Ya, mengisi data mol pada tahap B dengan acuan data si reaksi pembatas tersebut. Yang ini. Inilah jadi acuan. Oke? Oke, nah sekarang si 0,5 jadi acuan, kita isi ke NH3. Berapa di sini? 2 dibagi 1 kali 0,5. Caranya begitu. Koefisien yang ditanya dibagi diketahui kali mol reaksi pembatas. Ya, saya ulangi 2 per 1 kali 0,5. Berarti di sini 1 mol. Tangkap ya? Saya ulangi ya. Dapatnya 1 itu adalah 2 dibagi 1 kali 0,5. Koefisien yang ditanya per diketahui kali mol reaksi pembatas. Oke? Nah, demikian juga untuk si NH3. Oke, di sini NH3 koefisien 1. Berarti di sini 1 dibagi 1 kali mol reaksi pembatas. Jadi dapatnya di sini adalah 0,5 mol. Oke, saya ulangi. Koefisien yang ditanya 1 diketahui 1 dikali 0,5. Sama dengan 0,5 mol. Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, demikian juga untuk H2O. Untuk H2O kita isi juga untuk H2O, berarti ke sini ya. Koefisien yang ditanya adalah 1, yang diketahui juga 1, ya si reaksi pembatas. Jadi 1 per 1 dikali 0,5. Ya. Ya, 1 per 1 dikali 0,5 ya mol reaksi pembatas. Oke, sehingga kita peroleh di sini juga 0,5. Oke, nah sekarang kita tuliskan ya atas kurang bawah 2 kurang 1 ya, berarti di sini adalah 1. Oke, lalu ini yang si CO2 sudah 0 ya. Lalu untuk NH2CO di sini 0 tambah 0,5 ya, ini kan 0 artinya. Oke. Ditambah 0,5 berarti 0,5. Kemudian untuk H2O 0 ditambah 0,5 berarti 0,5 mol juga. 0,5 mol. Oke. Ya, jadi sudah selesai. Nah, selanjutnya gimana? Kita lihat pertanyaannya. Maka massa NH22CO dengan MR60 yang diperoleh adalah, ingat, kalau ditanya diperoleh, berarti yang dimaksud itu adalah si NH22CO pada tahap S, yang ini. Kan diperoleh, berarti produk. Oke. Nah, sekarang kita hitung, ya. Kita hitung massa NH2CO yang diperoleh adalah 0,5 mol. Oke. Dikali MR. MR-nya berapa? 60. Ya. Sama dengan 30 gram. Ya. Oke, jelas ya. Ingat ya rumusnya. Apa rumusnya? Massa. Ini rumusnya mencari massa. Saya ulangi. Massa sama dengan mol dikali MR ya. Ini dia rumusnya. Ya. Mol dikali MR dapatnya 30 gram. Ya. Jelas sampai sini? Jadi massa NH22CO dengan MR60 yang diperoleh adalah 30 gram. Oke, jelas sampai sini? Ya, ini dia seputar stoikiometri. Jangan lupa kuncinya adalah reaksi wajib setara dan wajib ubah semua perhitungan ke dalam bentuk mol. Selamat belajar!